Berarti tadi saya mau mengembalikan kalau syirik yang tadi yang besar tadi, apapun ceritanya, Ya, ya kalau mau minta maaf pasti ya Pak Kiai. Tapi hitungannya mestinya yang besar tadi betul-betul menduakan Allah iya, misalkan sudah nggak ada jalan. iya. Di mana ada jalan, pasti ada jalan. Hmm. Pokoknya Tuhan itu menciptakan manusia dengan cinta, ya kan. Asal manusia itu betul-betul mau bertaubat, cuma tingkat taubatnya itu harus lebih kenceng ketimbang dosa-dosa besar yang lain. Ya. Karena kan dosa paling berat itu kan. Hmm. Tapi kalau dia datang dengan menyerahkan dirinya sepenuhnya, ya Allah, terserah engkau, saya serahkan diri ini kepadamu. Memang semua dosa yang kami lakukan berat-berat termasuk syirik di dalamnya. Hmm. Saya serahkan diri ini sepenuhnya kepadamu, terserah engkau. Jika engkau akan menyiksa kami sehebat apapun siksaan itu, saya pasrah. Karena memang engkau Tuhan. Tapi tidak ada yang menghalangi engkau jika engkau akan memaafkan hambamu. Iya. Apakah masih engkau akan menyiksa hambamu yang sudah tersungkur di hadapanmu memohon maaf? Ya. Air Ya. mata taubat itu memadamkan api neraka. Ah, Masya Allah, amin. Pak Kiai, apalagi kalau dikerjakannya itu karena memang ilmunya kurang. Iya, Maksudnya tidak tahu. Tadi kan Pak Kiai bercerita mengenai kalau kita datang ke makam, tadi saya tanyakan pakai sajen. Memang awalnya barangkali diajarkannya kalau mau yang baik, coba bawa sajen ke makam itu dan minta di sana. Mintanya juga nggak jelas sebetulnya ke iya, siapa. Kan orang yang melakukan itu barangkali juga tidak tahu bahwa yang dilakukan itu salah. iya. Nah, saat waktu bertobat itu apa dia sudah menganggap melakukan syirik atau bagaimana jadinya Pak Kiai? Ya, taubat itu kan begini, kalau itu kesalahannya adalah syirik, maka dia harus mengembalikan kepada Allah dirinya sepenuhnya. Kalau dosa besarnya itu mengambil haknya orang, kembalikan barang orang itu kan. Hmm. Ya, kalau itu membunuh, minta maaf kepada keluarga orang, ya, tentunya juga ada hukuman, tidak Iya. menghapuskan, maaf tidak Hukumannya. menghapuskan hukuman ya kan, Iya. tapi meringankan hukuman. Hmm. Nah, kesimpulan saya tentang Tuhan dan dosa, tidak ada dosa sebesar apapun kalau yang datang kepada kita itu adalah Allah yang Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf, dan Allah Maha Penyayang, Iya. Allah Maha Pengasih. Hmm. Tapi juga jangan memandang enteng mentang-mentang alim ulama, mentang-mentang ahli ibadah, tidak boleh sombong karena ibadahnya sedemikian hebat. Karena kalau yang datang itu adalah Allah Al-Muntaqin, Maha Pendendam, Maha Adil, timbangannya sesedikit apapun dosanya, itu kan nggak boleh masuk surga. Iya. Jadi dalam contohnya banyak. Jika Tuhan akan memaafkan hambanya, nggak ada yang bisa menghalanginya kan. Hmm. Ada seorang pendosa besar, luar biasa besarnya, sampai diekstradisi di masyarakat. Tiba-tiba dia tertekun melihat anjing ingin minum, tapi tidak sanggup lidahnya menggapai telaga itu. Dia buka sepatunya, dua-duanya, kemudian dikasih minum anjing itu. Kata Dicidukkan Rasulullah, airnya ya. itu penghuni surga. Masya Allah. Tapi sebaliknya, ada seorang yang luar biasa ibadahnya, salat malamnya, puasa Senin Kamisnya, dan lain-lain, tidak ada ibadah sunat yang ditinggalkan. Hanya karena dia mengurung kucing, lalu kucing itu mati. Kata Rasulullah, oh itu penghuni neraka. Nauzubillah Jadi min tidak ada dzalik. yang kecil Iya. jika Allah yang datang dalam bentuknya yang lain. Hmm. Tidak ada yang besar kalau yang Allah datang dalam bentuknya pula yang lain. Iya. Makanya itu yang kita harus mohon, pengasih penyayangnya Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun ibadah yang kita lakukan, itu tidak otomatis masuk surga. Jadi ibadah itu bukan menyogok Tuhan supaya masuk surga. Iya. Ibadah itu bukan tiket masuk surga. Yang memasukkan kita surga, kata Rasulullah, Iya. ialah kasih sayangnya Tuhan, Ridhonya Allah. ridha Allah. Kalau Allah nggak ridho, nggak jadi juga walaupun ibadahnya terus-terusan ya Pak Kiai. Jadi terakhir ya Pak Kiai, bahwa kemudian kita sudah mengerti gimana caranya supaya kita jangan sampai melakukan syirik tanpa kita ketahui juga nih Pak Kiai. Perlu. Jadi cara untuk menghindari syirik itu harus belajar, Mbak. Belajar baca Ya. gitu ya. Pada umumnya orang melakukan syirik itu karena dia nggak tahu. Betul. Baik. Semakin banyak pengetahuan orang, semakin akan sadar, oh ternyata ini syirik. Akhirnya ditinggalkan syirik. Maka itu tantangan kita sekarang ini, bagaimana mengajar orang untuk lebih paham tentang umat beragama. Kalau agama itu difahami sepotong-sepotong, Nah, nggak itu benar orang bisa jadi gambarannya. teroris. Orang bisa, itu tadi, gampang menyalahkan orang. Iya. Akhirnya saya akan mengatakan begini, Mbak.
Orang yang suka menyalahkan orang, siapapun dia, sekalipun profesor, itu masih harus belajar. Masih banyak ilmu yang harus dia Kalau kejar. sudah mulai menyalahkan dirinya sendiri, sudah sedang belajar. Oh, baik. Kalau sudah tidak menyalahkan siapa-siapa, tidak menyalahkan dirinya sendiri, sudah selesai belajar. Karena sudah arif. Orang yang arif tidak pernah mencari kambing hitam. Tapi diam-diam bagaimana memperbaiki keadaan, tanpa harus menepuk dada, tanpa harus menunjuk orang yang salah, ya kan. Nah sekarang di Indonesia, terlalu banyak orang pintar, tapi terlalu sedikit orang arif. Nah, itu yang susah ya Pak. Anda ada yang mau bertanyakan lagi? Kayaknya kurang waktunya kalau saya bertanya di sini jadinya ya. Ya pasti pemirsa tadi kita banyak belajar dari Kiai Nasaruddin bagaimana banyak sekali model daripada syirik. Dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana hukumannya. Dan yang lebih jauh lagi lebih penting adalah bagaimana mencegah terjadi perbuatan syirik. Kembali lagi kita harus belajar. Mudah-mudahan hari ini butiran ilmu memberikan pencerahan kepada kita semua. Ada pelajaran yang bisa diambil di sini. Pak Kiai terima kasih banyak Pak Kiai. Saya belajar banyak, masih belajar terus nggak akan berhenti belajar rasanya ya. Sama-sama, kita juga, saya juga masih harus belajar. Kita mendapatkan ilmu lagi nih ya Mbak Lula ya. Masih tahap awal banget ya kita ya. Pemirsa terima kasih banyak, sampai jumpa lagi di acara Butiran Ilmu Hasanah Para Pencari Ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insaflah wahai manusia, jika makhluk ciptaan Tuhan, dengan tiada terduga dunia ini kan binasa, kita kembali ke asalnya, menghadap Tuhan yang Esa. Dialah pengasih dan penyayang kepada semua insan. Janganlah ragu atau bimbang kepada keagungan Tuhan, betapa maha besarnya kuasa segala